warahmatullahi wabarakatuh dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini teman-teman, saya akan unboxing. Jadi kemarin itu saya memesan paket dari aplikasi Shopee. Paketnya itu saya pesan pada tanggal 14 Februari 2021 dan baru hari ini saya terima, yaitu pada tanggal 8 Maret 2021. Cukup lama ya teman-teman, kurang lebih sekitar 3 minggu, dan akhirnya paketnya sudah sampai di rumah dan sudah saya terima. Nah, kenapa begitu cukup lama? Karena memang untuk paket yang saya pesan ini dengan sistem PO ya teman-teman, makanya memakan waktu kurang lebih selama 3 minggu. Biasanya kan kalau kita berbelanja di aplikasi Shopee itu, pesanan paket kurang lebih sekitar 3 hari pasti sudah sampai kan di rumah. Nah, namun karena barangnya sistem PO, jadi kita harus sabar. Akhirnya sekarang penantiannya tidak sia-sia. Dan ini teman-teman, paketnya sudah saya terima. Jadi tadi paketnya ini sudah diantar ke rumah langsung ya oleh kurir. Jadi paket ini dia dari Jawa Tengah ya teman-teman. Ini dari Jawa Tengah, Jawa Tengah Karanganyar. Oke, mungkin teman-teman tidak bisa melihatnya dengan jelas. Oke, jadi ini paket akan kita unboxing sama-sama. Untuk teman-teman yang penasaran, pasti ayo, ada yang bisa tebak apa ini kira-kira? Oke, langsung saja ya teman-teman, biar teman-teman tidak penasaran, kita akan unboxing sama-sama. Jadi kita akan buka ya. Nah, ini dia teman-teman, sudah mulai nampak ya. Sabar ya teman-teman, kita akan buka karena memang dibungkus dengan sangat rapi. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Oke. Ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini adalah buku panduan untuk sukses lulus CPNS di tahun 2021. Jadi buku ini adalah rancangan, maksud saya buku ini disusun oleh Mbak Viracun dan Kak Dosen Deso. Jadi Kak Dosen Deso ini sama Mbak Viracun ini juga memiliki YouTube ya teman-teman. Teman-teman bisa cek YouTube-nya Dosen Deso dan YouTube-nya Viracun. Nah, jadi buku ini harganya itu hanya sebesar 179.000 ya teman-teman. 179.000 teman-teman sudah bisa mendapatkan buku panduan untuk lulus CPNS di tahun 2021. Itu di luar ongkir ya teman-teman ya. Untuk ongkirnya teman-teman bisa cek nanti sesuai dengan jarak dan daerah teman-teman masing-masing, pastinya berbeda. Dan saya mendapatkan buku ini di aplikasi Shopee, di toko Pejuang Pendidik. Nah, ini dia nama tokonya. Nanti teman-teman bisa cek langsung ya untuk di aplikasi Shopee-nya. Dan saya di sini menggunakan gratis ongkir, sehingga harga buku ini hanya 179.000 dan biaya penanganannya Rp1.000. Jadi totalnya itu sebesar Rp180.000. Nah, buat teman-teman yang sedang berjuang sama seperti saya yang sedang memperjuangkan NIP, semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan bagi kita. Semoga Tuhan membukakan rezeki dan melancarkan segala urusan kita nantinya sampai kita mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan. Oke? Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, untuk penerimaan CPNS di tahun 2021 ini, untuk pendaftarannya itu kemungkinan besar akan dibuka pada bulan April sampai bulan Mei tahun 2021. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi lebih detail, lebih jelas, teman-teman bisa mengunjungi situs web resminya, yaitu di sscn.bkn.go.id. Nah, nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi ya, agar teman-teman bisa langsung mengaksesnya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan terpercaya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan buku ataupun teman-teman yang belum membeli buku panduan agar dapat belajar untuk menghadapi ujian CPNS di tahun 2021 ini, teman-teman jangan lupa ya, langsung cek saja di aplikasi Shopee. Teman-teman bisa langsung kunjungi toko Pejuang Pendidik dan teman-teman langsung order dan gunakan gratis ongkir agar biayanya tidak terlalu mahal. Oke, dan semoga video yang saya
buat ini bermanfaat, bisa teman-teman mengambil ada informasi yang positif. Oke? Jadi teman-teman, syarat dan ketentuan agar kita dapat mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS di tahun 2021 yang diadakan oleh pemerintah, yang pertama yaitu usia minimal 18 tahun sampai 35 tahun, dan ada juga untuk jabatan tertentu batas usianya itu sampai usia 40 tahun. Dan yang kedua, kita itu memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang ketiga, kita tidak pernah terkena kasus pidana, dan yang keempat, kita tidak merupakan anggota TNI, Polri ataupun PNS. Dan yang kelima, kita tidak pernah dipecat secara tidak terhormat dari keanggotaan TNI, Polri ataupun PNS. Dan yang keenam, kita tidak merupakan anggota partai politik. Dan yang ketujuh, yaitu kita memiliki syarat dan ketentuan sesuai dengan profesi yang kita lamar. Contohnya, kita harus mempersiapkan ijazah, transkrip nilai, dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan profesi yang kita lamar ya teman-teman. Dan yang kedelapan, untuk perguruan tinggi negeri, syarat IPK-nya itu harus sebesar 2,75, dan untuk perguruan tinggi swasta yaitu sebesar 3,00. Nah, jadi teman-teman yang ingin mengikuti ujian CPNS ataupun seleksi penerimaan PNS di tahun 2021 ini, segera persiapkan diri teman-teman dengan syarat dan ketentuan yang telah dicantumkan. Maksud saya dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke, jadi teman-teman semuanya tetap semangat ya. Dan untuk nilai batas passing grade-nya di tahun 2021 ini, sampai saat ini belum ada saya ketahui berapa nilai passing grade ketentuan yang akan dibuat pada tahun 2021 ini. Jadi teman-teman, saya di sini juga ingin berbagi cerita ataupun membagikan pengalaman pribadi saya yang saya alami pada saat mengikuti ujian seleksi PNS di tahun 2019 kemarin. Ya, semoga nantinya bisa memotivasi teman-teman yang ingin mencoba di tahun 2021 ini. Oke, jadi teman-teman, pada saat tahun 2019 kemarin saya mengikuti seleksi ujian CPNS. Dan di tahun 2019 kemarin teman-teman, saya mendapatkan nilai lulus, namun saya kalah di peringkat sehingga tidak bisa melaju ke tahap selanjutnya ataupun tidak bisa mengikuti ujian SKB, yaitu ujian tes kemampuan bidang. Jadi saya hanya mendapatkan nilai kelulusan sampai di tahap pertama saja, yaitu ujian SKB. Nah, untuk nilai passing grade yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2019 kemarin, yaitu untuk TWK-nya 65 dan nilai saya 85. Dan untuk TIU nilai 80 yang ditetapkan pemerintah dan saya mendapatkan nilai 125. Dan untuk TKP nilai yang ditetapkan pemerintah 126 dan saya mendapatkan nilai 133. Nah, jadi pada saat tahun 2019 itu teman-teman, untuk nilai ujian SKD saya yaitu 340. Nah, jadi dengan nilai 340 saya sudah mendapatkan nilai kelulusan dan saya merupakan salah satu peserta P1. Hanya P1 saja teman-teman, tidak P1 lulus. Cek ataupun melihat nama teman-teman dan nilai yang teman-teman dapatkan dan memiliki keterangan P1 lulus, berarti teman-teman berhak untuk melanjutkan ujian ke tahap berikutnya untuk mengikuti ujian SKB, yaitu tes kemampuan bidang. Nah, pada saat itu saya melihat pengumuman di keterangan hanya P1 saja, jadi saya tidak berhak untuk mengikuti seleksi ujian tes kemampuan bidang. Jadi jujur teman-teman, saat itu saya sangat sedih, saya sangat kecewa. Saya kecewa ke diri saya sendiri gitu. Ya mungkin cara belajar saya yang masih kurang maksimal. Nah,
Jadi untuk teman-teman, semoga di tahun ini tetap semangat dan semoga tahun ini menjadi tahun keberuntungan kita. Nah, seperti yang kita ketahui untuk saat ini, di tahun 2021 ini kita belum mendapatkan informasi terupdate atau belum mendapatkan informasi terbaru apakah nantinya nilai passing grade akan mengalami perubahan atau tidak. Seperti yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, bahwa nilai passing grade pada saat penerimaan ujian CPNS sering sekali mengalami perubahan. Nah, jadi untuk tahun 2021, berapakah nilai passing grade yang ditetapkan oleh pemerintah? Sampai saat ini belum kita ketahui apakah akan mengalami perubahan atau pemerintah masih tetap menggunakan nilai passing grade pada tahun 2019 kemarin. Oke, jadi untuk teman-teman semuanya yang sedang berjuang, tetap semangat, jangan patah semangat. Oke, kita akan berusaha, kita belajar, kita berdoa, hasilnya kita serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Jika memang rezeki tidak akan kemana-mana, yang penting kita sudah berusaha. Oke, apapun nantinya hasilnya tetap semangat. Dan buat teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa ya teman-teman memberikan dukungan kepada saya. Teman-teman boleh memberikan dukungan dengan cara tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang mau men-share sebanyak-banyaknya ke sosial media yang teman-teman punya. Dan terima kasih buat teman-teman juga yang ingin memberikan komentar, kritik, saran, ataupun masukan kepada saya agar channel ini semakin tetap aktif dan semakin berkembang lebih baik ke depannya nantinya. Dan buat teman-teman jangan lupa ya klik subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman, dan aktifkan tombol notifikasi loncengnya. Jadi dengan cara teman-teman mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng, nantinya teman-teman tidak akan ketinggalan notifikasi untuk video-video berikutnya yang akan saya upload ke channel saya. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir dan tidak men-skip dan sudah menonton semua video saya. Oke, terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching and see you next video. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Bye-bye.